Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Gue sering banget mikir ya, sebagai orang Indonesia, kita tuh hidup di negara yang indah banget, tapi di saat yang bersamaan kita juga hidup berdampingan dengan banyak hal yang jujur aja bikin was-was. Hal-hal yang kalau kejadian bisa mengubah hidup kita dalam sekejap. Kita sering lihat di berita, dengar dari cerita orang, atau bahkan mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalaminya sendiri. Kejadian-kejadian yang bikin jantung berhenti berdetak sesaat. Di video kali ini, gue pengen ngobrolin soal itu. Gue udah merangkum beberapa hal, beberapa kejadian yang menurut gue paling ditakuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini bukan soal hantu atau hal gaib ya, tapi sesuatu yang lebih nyata, lebih dekat, dan mungkin lebih sering menghantui pikiran kita sebelum tidur. Ini adalah ketakutan kolektif kita sebagai sebuah bangsa yang tinggal di atas cincin api Pasifik, sekaligus negara kepulauan yang luas. Sesuatu yang mengingatkan kita betapa kecilnya kita di hadapan alam dan takdir. Sebelum kita mulai, gue penasaran banget. Coba deh kalian tulis di kolom komentar, jujur dari hati, kejadian atau peristiwa apa yang paling kalian takuti dalam hidup. Nggak usah malu, karena mungkin aja ketakutan kalian itu juga dirasakan oleh jutaan orang lainnya di luar sana. Jadi yuk, kita mau bahas satu persatu, kejadian apa aja yang paling bikin kita merinding. Oke, yang pertama, ini mungkin yang paling sering kita rasain, entah itu skalanya kecil atau besar. Gempa bumi. Gue yakin, hampir semua dari kita yang tinggal di Indonesia pernah ngerasain tanah di bawah kaki kita tiba-tiba bergetar. Kadang cuma getaran kecil, kayak ada truk gede lewat di depan rumah. Tapi kadang getarannya kencang, bikin lemari goyang, piring-piring di rak berjatuhan, dan seketika panik melanda. Kita langsung teriak, "Gempa! Gempa!" sambil lari keluar rumah. Kenapa gempa bumi ini menakutkan banget? Karena dia datang tanpa peringatan sama sekali. Nggak ada awan aneh. Nggak ada tanda-tanda di langit, semua normal. Sampai tiba-tiba, boom, bumi berguncang. Ketidakpastian inilah yang jadi sumber ketakutan terbesarnya. Kita nggak tahu kapan dia akan datang. Kita nggak tahu seberapa besar kekuatannya. Kita nggak tahu berapa lama dia akan berlangsung. Dalam hitungan detik, rumah yang kita bangun bertahun-tahun bisa rata dengan tanah. Gedung-gedung pencakar langit yang kelihatan kokoh bisa runtuh kayak mainan. Kita nggak bisa lupa sama kejadian-kejadian besar yang pernah melanda negeri ini. Gempa Yogyakarta tahun 2006 misalnya. Sebuah pengingat bahwa di bawah keindahan alam Indonesia, ada kekuatan dahsyat yang sedang tertidur dan bisa bangun kapan saja. Kalau ngomongin gempa, terutama yang terjadi di laut, ada satu kata yang langsung bikin bulu kuduk kita berdiri. Tsunami. Kata ini mungkin nggak akan punya makna yang sama kuatnya kalau kita nggak pernah mengalami tragedi. Tsunami Aceh, sebuah peristiwa yang nggak cuma mengguncang Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Gue inget banget waktu itu. Ya, masih lebih muda lah ya. Berita di TV menayangkan gambar-gambar yang nggak bisa gue percaya. Air laut yang tiba-tiba surut jauh, lalu kembali dalam bentuk dinding air raksasa yang menyapu bersih semua yang dilewatinya. Rumah, pohon, mobil, semuanya diseret kayak mainan. Itu adalah gambaran kiamat yang terjadi di depan mata kita. Ratusan ribu nyawa hilang dalam sekejap. Trauma yang ditinggalkan oleh peristiwa itu luar biasa besar. Sejak saat itu, kata tsunami jadi punya bobot yang berbeda. Setiap kali ada gempa besar di dekat pantai, kepanikan yang muncul bukan cuma karena guncangannya, tapi karena potensi datangnya gelombang itu. Lihat aja, sekarang di banyak pantai di Indonesia, ada papan-papan penunjuk jalur evakuasi tsunami. Sesuatu yang traumanya mungkin masih membekas sangat dalam bagi bangsa kita. Selain diguncang dari bawah dan disapu dari samping, kita di Indonesia juga hidup di bawah ancaman dari atas. Dari puncak-puncak gunung yang megah dan indah itu. Gunung meletus. Indonesia punya lebih dari 120 gunung berapi aktif, paling banyak di dunia. Buat kita, gunung itu bukan cuma pemandangan indah buat di-post di Instagram, tapi juga raksasa yang sedang tidur. Dan kita nggak pernah tahu kapan dia akan bangun dan marah. Letusan gunung berapi itu menakutkan dengan cara yang berbeda. Prosesnya seringkali lebih lambat dari gempa, tapi nggak kalah merusak. Awalnya statusnya waspada, lalu siaga, lalu awas. Kecemasan itu dibangun pelan-pelan. Orang-orang yang tinggal di lereng gunung harus mengungsi, meninggalkan rumah, ternak, dan kebun mereka. Mereka hidup dalam ketidakpastian di pengungsian, sambil terus memantau berita, berharap gunungnya kembali tenang.
Dan ketika letusan itu benar-benar terjadi, pemandangannya surreal. Semburan abu vulkanik yang membumbung tinggi ke langit, mengubah siang jadi seperti malam. Dan yang paling ditakuti adalah Wedhus Gembel atau awan panas. Beralih dari bencana geologi, ada bencana lain, sering dengan campur tangan manusia. Dampaknya terasa ratusan kilometer jauhnya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Buat orang kota, ini terasa jauh. Bagi mereka di sana ini neraka tahunan. Bayangin, lo bangun pagi, buka jendela, yang kelihatan bukan langit biru tapi kabut asap kuning keabu-abuan. Lo nggak bisa lihat rumah tetangga beberapa meter aja. Bau asap masuk rumah, sesak napas, mata perih. Sekolah diliburkan, penerbangan dibatalkan, orang disuruh tinggal di rumah, kehidupan lumpuh. Bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Bukan kabut biasa, ini partikel beracun dari gambut dan hutan terbakar. ISPA bisa mencapai berbahaya. Rumah sakit penuh pasien ISPA, anak-anak dan lansia paling terdampak. Pembunuhan massal perlahan, orang dipaksa menghirup racun setiap hari. Ketakutan yang mencekik, sesak dada nyata. Kekhawatiran kesehatan jangka panjang untuk anak-anak nyata. Kerugian ekologis, jutaan hektar hilang. Flora dan fauna endemik termasuk orangutan musnah. Citra satelit, titik api tak terhitung. Kehilangan hak paling dasar, napas bersih, yang jadi kemewahan saat asap datang. Dari bencana asap yang kering, kita pindah ke bencana yang basah. Sesuatu yang jadi langganan, terutama buat gue dan teman-teman yang tinggal di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Banjir. Mungkin saking seringnya terjadi, sebagian dari kita udah mulai mati rasa. Banjir lagi. Banjir di kota besar itu punya karakteristik yang khas. Dia datang bersamaan dengan hujan deras yang gak berhenti-berhenti. Awalnya cuma genangan kecil di jalan. Lalu air mulai masuk ke teras rumah. Kita mulai was-was, menaikkan barang-barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Lalu air masuk ke dalam rumah. Warnanya coklat keruh membawa sampah dan entah apa lagi. Listrik padam. Seketika rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman, berubah menjadi jebakan yang dingin dan gelap. Ketakutan terbesar saat banjir adalah kecepatan naiknya air, terutama di malam hari. Kita lagi tidur, tiba-tiba kebangun karena kasur basah. Panik, kita nggak tahu air di luar sudah setinggi apa. Akses keluar terputus, kita terjebak. Bagi yang tinggal di rumah bertingkat mungkin masih bisa naik ke lantai 2. Mereka harus mengungsi di atap, di tengah hujan, menunggu bantuan datang. Indonesia adalah negara kepulauan. Untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kita sangat bergantung pada moda transportasi, darat, laut, udara. Tapi, di saat yang bersamaan, berita tentang kecelakaan transportasi menjadi salah satu hal yang paling sering kita dengar dan paling membuat kita bergidik ngeri. Entah itu pesawat jatuh, kapal tenggelam, atau tabrakan kereta api. Setiap kali ada berita tentang pesawat hilang kontak, jantung kita pasti langsung deg-degan. Kita langsung cari tahu pesawat apa, rute mana. Kita berdoa, semoga itu bukan pesawat yang ditumpangi oleh keluarga atau teman kita. Lalu dimulailah masa-masa penantian yang penuh kecemasan. Tim SAR dikerahkan, pencarian dilakukan, dan ketika serpihan pesawat atau kotak hitam ditemukan, harapan itu pupus, berganti dengan duka yang mendalam. Kecelakaan pesawat seperti Adam Air, Lion Air, JT640, Sriwijaya Air, SJ142, meninggalkan luka yang dalam. Bayangan pesawat yang jatuh dari ketinggian puluhan ribu kaki ke laut adalah sebuah kengerian yang sulit dibayangkan. Kita yang sering bepergian dengan pesawat pasti pernah merasakan sedikit turbulensi dan langsung kepikiran hal-hal buruk. Ketakutan ini, meskipun irasional, sangat manusiawi, karena kita menyerahkan nasib kita sepenuhnya pada pilot dan mesin. Dan bagaimana sebuah perjalanan rutin bisa berubah menjadi perjalanan terakhir. Kita sudah membahas gempa, tsunami, gunung meletus, berbagai bencana lainnya. Tapi kalau kita tarik benang merah dari semua ketakutan itu, sebenarnya apa sih yang paling kita takuti? Bukan guncangannya, bukan airnya, bukan apinya, tapi konsekuensi dari semua itu, yaitu kehilangan orang yang kita cintai. Bayangin, suatu pagi lo masih sarapan bareng ibu, ayah, pasangan anak lo. Lo pamit kerja seperti biasa. Lalu di tengah hari, terjadi bencana, gempa besar atau tsunami. Dan lo nggak bisa lagi menghubungi mereka. Telepon nggak aktif. Lo panik, lo berusaha pulang, tapi jalanan hancur. Lo nggak tahu mereka ada di mana, bagaimana kondisinya. Ketidakpastian itu menyiksa lebih dari apapun. Atau ketika lo mendengar berita ada kecelakaan pesawat, dan lo tahu salah satu anggota keluarga lo ada di penerbangan itu. Dunia lo seakan runtuh seketika. Kehilangan itu meninggalkan lubang yang tidak akan pernah bisa terisi kembali.
Jadi itulah tadi beberapa kejadian yang menurut gua paling ditakuti oleh kita sebagai orang Indonesia. Dari bencana alam yang dahsyat, sampai tragedi yang merenggut orang-orang terdekat kita. Gue yakin, banyak dari kalian yang mungkin punya pengalaman pribadi, atau cerita yang berhubungan dengan hal-hal yang kita bahas tadi. Kalau kalian berkenan, coba deh share cerita atau perasaan kalian di kolom komentar. Membaca cerita satu sama lain mungkin bisa membuat kita merasa sedikit lebih kuat, dan tidak sendirian. Gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini, dari awal sampai akhir. Gue tahu topiknya agak berat, tapi menurut gue penting untuk kita membicarakan ini sesekali, sebagai pengingat untuk selalu waspada, dan yang terpenting, untuk lebih menghargai setiap detik kehidupan kita. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan tombol like. Silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.